Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya kecuali cale. Apalagi kalau tidak lolos. Udah meledak. Pokoknya sekarang jangan takut, jangan ajarkan Allah untuk mengatur rezekimu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya kecuali cale. Apalagi kalau tidak lolos. Udah meledak. Ya, yang sudah lolos nah lupa maki. Yang tidak lolos ditagih setengah mati. Makanya itu, jangan lagi ajarkan Allah untuk mengatur rezeki. Kalau orang tua dulu mengatakan itu jangan ajarkan ikan berenang. Cocok itu. Jangan ajarkan Allah untuk mengatur rezekimu. Pasti ada gitu. Pasti ada. Nah, adekku semua itu pasti akan ada masanya. Tapi ingat, saya sampaikan ini sebagai motivasi, bukan sebagai bukan sebagai ria-riakan diri, tidak. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah ini sampaikan supaya motivasi kita untuk belajar, semangat, motivasi kita ikhlas menyampaikan, juga akan hadir di tengah-tengah hati kita yang sedang galau ini ya. Nah, karena arwah Fina. Saya bersyukur, disitulah saya kembali bersyukur. Allah kasih kita keistimewaan, bisa berceramah, punya ilmu, nah kasih berkah dari guru. Di situ saya menangis, diam diri menangis. Ya Allah, ini kapan berkahnya guruku dulu. Saya itu orang yang paling kalem, kayak lemari. Ingat sekali itu Pak Dokter. Ya, para guru-guru, anak-adik aku mahasiswa. Saya itu santri ketika dipukul tidak pernah melawan. Kalau guru, kalau sesama teman, woi, lagi dulu guys. Si balelo orang ini. Kalau guru, saya dibayangkan Pak. Kan namanya kita sudah terkenal. Farid Wajidi, siapa yang tidak kenal? Namanya guru tabelengke kita ini. Jadi itu guru tafase itu di Desa Kalasi. Saya kan dari Tondrongi itu pindah ke Polmas itu karena mau ikut ujian persamaan supaya tidak terlambat setahun. Kan tidak dia terlambat kita. Tidak dia terlambat. Jadi kelas 2 sanawiyah di Tondrongi, saya pindah ke Polewali Mandar, DDI Polmas waktu itu. Lalu lanjut DDI Madrasah Aliyah DDI Takalasi. Jadi waktu itu memang guru tak yang saya dapat. Ditondrongi guru tawaf, bayangkan keluar subuh kita masih pegang kitab tafsir Jalalain. Malam kayaknya. Ini guru tak keluar, langsung saya ditampilin. Tidak ada salah ini. Coba kalau anak zaman sekarang lapor polisi, menangis, melarikan diri, itu kita tidak. Ditampilin. Astagfirullah. Apa salahku ini? Nah bilang langsung, oh kenapa? Sudah ditampilin ditanya lagi, kenapa? Kamu bingung. Ada apa ini? Coba, itu berkah yang kita dapat. Itu beda. Ulama itu dipukul kita dapat berkah. Karena ulama itu tangannya berzikir. Dicelupkan saja tangannya di air, kita minum jadi obat. Coba saya, kucelupkan tanganku di air. Kau minum, kalau bukan muntaber, TBC kamu. Les cacingan lagi. Saya bukan ulama. Saya jenis ulama ini. Di Takalasi begitu juga. Ini kan sudah pergantian guru. Waktu itu anaknya yang masuk awal. Anaknya keluar, Pak Puang, langsung datang Puang Pasi mengajar. Kan anaknya mengajar fikih muqaranah, perbandingan mazhab. Puang Pasi itu mengajar kalau saya tidak salah, kalau bukan kawaid, faraid. Pokoknya kalau faraid, namaku yang pertama kali disebut. Farida, naik. Kan namanya guru tak pakai. Tidak bisa lolos saya. Dan saya itu santri yang setiap hari dapat pelanggaran. Setiap hari dapat pelanggaran. Tidak lolos pasti. Kalau bukan melanggar lompat pagar. Itu. Kalau bukan melanggar lompat pagar. Berarti banyak. Lompat pagar. WC kurusa. Banyak sekali kurusa. Memang kreatif kan dulu. Saking kreatif itu tidak ada bangku yang jelas. Kalau bukan kakinya patah sepotong. Ya memang kreatif lah. Makanya jadi konten kreator kita sekarang ya. Yang terakhir itu YouTube AdSense. Nah ini short, fun, YouTube premium. Ternyata dibalik dari promosi kita, uang yang kita keluarkan, uang yang akan masuk kembali.
Paham maksud saya? Paham? Ini kan, tas ini dipromosikan. Saya promosi dengan anggaran 100.000 per hari. Dalam waktu 1 bulan, berarti 3 juta. Keluar pajak 10%, berarti 3 juta 300. Harga keuntungan tas ini, harga keuntungannya anggaplah keuntungannya 100.000. 100.000. Ketika saya promosikan selama sebulan, keuntungan laku tas ini 100 unit. Berarti 10 juta. 10 juta dikurang 3 juta 300, berarti 6 juta 700. Sekarang, saya punya yayasan. Apa yang membuat yayasan saya besar? Pondok pesantren Dede Hasanuddin itu besar. Ulumul Quran Dede Hasanuddin. Karena kita menggunakan cara bisnis seperti ini. Contoh, saya target 100 santri dalam tahun kemarin, 2023. Ternyata yang mendaftar 112 santri. 112. Kita anggarkan untuk promosi jor-joran sebanyak 28 juta. Waktu itu sampai potong pajak sampai 30 juta. Bayangkan, kita promosikan di sosial media dengan harga 30 juta. Berani tidak? Saya berani karena biaya pendaftaran yang masuk mencapai 560 juta. Itu biaya pendaftaran siswa, santri. Modal keluar kecil, kembalinya banyak. Mau dapat ikan paus, umpanmu harus ikan tuna. Kalau kau mau dapat ikan paus, umpanmu cacing, orang Arab bilang mustahil. Kalau yang begini terjadi, saya yakin Istayen akan berubah, mahasiswanya semakin banyak ke depan nanti kalau dia menggunakan strategi seperti ini. Bagaimana? Yang penting dibantu sama mahasiswa. Dibantu sama mahasiswa. Ini proyek, Pak. Bukan apanya. Daripada sekolah tinggi yang lain ambil, lebih baik kita yang ambil. Bagaimana caranya? Pertama, kualitas Istayen Majene ini tidak diragukan lagi. Tidak diragukan. Kenapa? Mereka ini sudah berkualitas. Sisa bagaimana input, output, proses. Ini yang perlu diperhatikan. Karena di dalam ilmu manajemen saja, dalam ilmu manajemen itu perlu dipahami bagaimana cara merekrutnya orang. Merekrutnya saja itu butuh modal, Pak. Butuh modal yang besar. Kalau tidak punya modal yang besar, tidak ada. Apa yang mau didapat kalau kita bermodalkan spanduk, baliho, kiri kanan, tengah jalan. Ya. Apa? Brosur-brosur kau andalkan. Kalau tidak ada satu afiliasi, afiliator, anak-anak konten kreator tak, mereka yang menyampaikan, mereka punya banyak sekali link, banyak followersnya, itu kau pakai jasanya, minta tolong saja. Adakah itu minta tolong? Sisa dikortin sedikit SPP-nya. Begitu. Ada subsidi silang. Yang kedua pakai jalur yang otomatis. Jalur mana? Otomatis. Ya jalur berbayar lewat sosial media. Karena sosial media itu tahu. Karena dia yang punya. Dia yang punya produk. Paham maksud saya? Dia yang punya produk. Jadi dia tahu kepada siapa ini mau disampaikan ini. Bahwa Istayen Majene punya prodi seperti ini. Punya jurusan seperti ini. Karena dia sudah tahu. Dia kan punya orang banyak big data ini. Big data yang dia kumpulkan. Oh ini tamat SMA tahun sekian. Ini yang selalu diserang. Ini yang selalu dikasih muncul ketika dia buat dia buka YouTube-nya, dia buka IG-nya, dia buka Facebook-nya, dia buka TikTok-nya. Itu dia lihat. Akhirnya dia lihat terus Istayen Majene, Istayen Majene. Dia buka Facebook, Istayen Majene. Kenapa? Karena sudah ditahu pembuat program ini yang punya sosial media ini sudah tahu bahwa anak ini lulus tahun ini. Begitu. Hai, terbuka mi pikirannya. Nah, bagaimana? Bagaimana Pak Dokter? Terbuka kan? Makanya itulah gunanya saya didatangkan di sini. Itu salah satu kesuksesan saya. Padahal Kandamang ini, nah tahu sekali Kak. Saya dulu tukang ketik, kan datang? Tukang ketik. Tukang ketik. Tahu tukang ketik? Proyek makalah, copy paste. Anak stai Polewali. Proyek makalah. Datang proyek makalah. Tapi kita giat memang. Bayangkan itu
Satu hari saya bisa menciplak 20 makalah. Yang paling ku kenal itu namanya itu Anwar Sewang. Masih ku kenal itu nama. Ya. Masih ku kenal sekali sama Rifai Madwani Madwani. Ku kenal sekali itu nama. Kenapa? Itu yang selalu bertanda tangan.